warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madina dari kelas pendidikan Biologi D angkatan 2018 dengan NIM H0318016. Di sini saya akan memaparkan artikel yang telah saya buat yang telah ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar. Judul yang saya angkat di sini yaitu mengenai pengembangan atau pembuatan bahan ajar berbentuk handout dalam pembelajaran IPA. Pada abstrak, handout merupakan bahan ajar secara ringkas yang berguna untuk menjadi pedoman dan membantu siswa dalam proses pembelajaran. Handout dalam proses pembelajaran sangat bermanfaat. Handout memiliki manfaat untuk meningkatkan minat siswa belajar, meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, dan juga meningkatkan kepahaman kompetensi dasar. Tujuan dari penelitian ini untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik untuk memperkaya pengetahuan peserta didik dan untuk mendukung bahan ajar lainnya atau penjelasan dari guru. Selanjutnya yaitu latar belakang. Ketersediaan bahan ajar seperti modul, handout, lembar kerja peserta didik atau LKPD juga sangat mendukung proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Selain itu, bahan ajar juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Bahan ajar yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran berupa handout. Handout dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang sangat ekonomis dan praktis. Handout adalah bahan ajar yang berisikan ringkasan materi dari berbagai sumber yang relevan dengan kompetensi dasar dibuat guru untuk menjadi pedoman dan membantu siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode. Model penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian pengembangan. Dalam penelitian ini, model pengembangan yang digunakan mengacu pada model pengembangan handout. Berikut adalah langkah-langkah membuat handout, yaitu yang pertama, menganalisis kurikulum. Kedua, menentukan judul handout dengan materi pokok serta kompetensi dasar. Yang ketiga, mengumpulkan relevansi yang terbaru dan relevan dengan materi. Yang keempat, kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang. Yang kelima, mengevaluasi handout. Yang keenam, memperbaiki kekurangan-kekurangan handout yang telah ditemukan. Dan yang ketujuh, menambah berbagai sumber untuk menambah materi handout. Dalam penelitian ini akan mengembangkan sebuah handout dengan langkah-langkah seperti uraian di atas. Penelitian ini akan menganalisis kurikulum yang sekarang digunakan dan kemudian menentukan judul handout yang sesuai dengan materi serta kompetensi dasar yang akan diajarkan. Kemudian peneliti akan membuat isi handout dengan kalimat yang sederhana dari berbagai sumber yang terbaru dan relevan. Setelah itu penelitian mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan handout. Adapun struktur yang telah saya buat di sini yaitu yang akan kita bahas yaitu mengenai yang pertama yaitu menganalisis kurikulum, yang kedua menentukan judul, yang ketiga desain handout, dan yang terakhir yaitu pengembangan handout. Selanjutnya hasil. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dideskripsikan prosedur pengembangan handout untuk materi bakteri pada SMA kelas 10 semester ganjil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Analisis melakukan analisis kebutuhan siswa untuk mengetahui hal-hal yang harus dikembangkan dalam menyusun handout yang terdiri dari berbagai tahap. Tahap tersebut antara lain melakukan analisis kurikulum, analisis bahan ajar, memilih dan menentukan bahan ajar. Yang kedua yaitu desain. Mendesain handout agar dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan. Langkah-langkah untuk mendesain handout yang dikembangkan yaitu melakukan evaluasi bahan ajar menggunakan SK dan KD materi bakteri, menentukan materi yang dikembangkan, menentukan isi materi, menentukan bentuk penyajian handout dengan memperhatikan penggunaan grafis atau narasi dan tabel, serta gambar sebagai penjelas terhadap kata-kata yang sulit untuk dipahami.
Penggunaan grafis dan gambar pada handout dapat memotivasi siswa untuk membaca dan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Pada tahap ini, peneliti mengembangkan handout. Dalam handout tersebut menggunakan penulisan dengan cara memetakkan pikiran untuk memudahkan siswa dalam memahami dan mengingat materi bakteri. Selain itu, handout ini dibuat semenarik mungkin dengan tampilan layout yang proporsional disertai gambar yang mendukung materi. Adapun gambar handout yang telah saya kembangkan adalah sebagai If I